Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lina Purba. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk lulus tes CPNS sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Sekedar sharing teman-teman, saya sudah 2 kali mengikuti tes CPNS, yaitu di tahun 2018 dan di tahun 2019. Di tahun 2018 saya hanya lulus sampai dengan SKB, sistem perankingan, dan di tahun 2019 puji Tuhannya saya boleh lulus dengan 3 formasi bidan yang dibutuhkan. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita akan berbagi tips dan triknya. Nah, tips yang pertama yaitu kita harus punya niat yang kuat untuk mengikuti tes CPNS ini. Karena apapun yang akan kita lakukan nanti ke depannya dalam menghadapi tes CPNS ini, jika kita sudah menemukan motivasi yang kuat, niat kita yang kuat, maka halangan dan rintangan nantinya ke depan teman-teman bisa lalui. Karena banyak ya tantangannya, dimulai dari waktu. Kita harus punya waktu untuk belajar. Terus yang kedua, nanti lokasi ujiannya belum tentu di daerah kita. Bisa jadi kayak pengalaman saya di tahun 2019, saya dari daerah mengikuti tes CPNS-nya harus ke provinsi. Jadi kita kalau benar-benar niat, maka semuanya bisa kita hadapi. Yang paling penting itu niatnya tadi dan temukan motivasi untuk teman-teman sekalian. Yang kedua, persiapkan bahan belajar teman-teman. Yang saya lakukan sebelum mengikuti tes CPNS tersebut, saya menyiapkan bahan belajar saya. Bahan belajar ini bisa dari berbagai sumber ya, terserah teman-teman mau dari mana saja sumbernya, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang pertama saya mempersiapkannya dari buku panduan tes CPNS, karena dari buku panduan tersebut lengkap ya, mulai dari materinya, perbabnya, misalnya kayak TIU, ada yang membahas tentang deret aritmatika terlebih dahulu, baru dikasih contoh soalnya. Itu sangat membantu ya teman-teman dari buku panduan tes CPNS tersebut. Terus saya juga belajar dari grup Telegram. Nah, grup Telegram ini banyak informasi yang bisa kita terima ataupun kita sharing dengan teman-teman pejuang NIP yang lainnya. Dan dari Telegram kita bisa juga mendapatkan contoh-contoh soal, nanti tinggal print saja bisa juga ya teman-teman kalau tidak mau membeli buku. Terus yang ketiga, teman-teman harus rajin-rajin juga sering-sering lihat latihan soal dari media sosial, Instagram ataupun YouTube. Nah, pengalaman saya di tahun lalu, saya sering mengikuti latihan dan mendengarkan dari YouTube untuk latihan soal-soal CPNS. Banyak sekali ya sekarang YouTuber-YouTuber yang membahas tentang soal-soal CPNS. Nah, itu sangat membantu sekali teman-teman, karena kita bisa mendengarkan dan langsung ikut berlatih soal-soal yang ada dibahas di YouTube. Kemudian selanjutnya saya menginstal aplikasi berbayar. Kalau di tahun lalu saya menginstal aplikasi Ayo CPNS dan Member CPNS. Nah, dalam aplikasi tersebut lengkap ya teman-teman, ada membahas tentang materinya, ada juga berbagai tryout yang bisa kita ikuti, dan itu sangat membantu sekali kita dalam berlatih untuk mengikuti tes nantinya, karena berisi simulasi gitu ya teman-teman. Jadi ada batas waktunya, ada passing grade-nya, jadi kita bisa tahu kelemahan kita di mana, di TIU-nya kah, atau di TWK, atau di TKP. Jadi teman-teman bisa juga ya mengikuti cara tersebut, karena memang benar-benar recommended untuk cara tersebut. Nah, jika teman-teman sudah memiliki bahan untuk belajar, yang paling penting ya teman-teman harus mempunyai disiplin waktu dalam belajar. Kalau saya pribadi dulu sehari itu minimal saya beri waktu saya untuk belajar sejam atau sejam lebih, seperti itu teman-teman. Karena kalau bolong-bolong belajarnya nantinya kedepannya jadi keterusan malasnya Terus manfaatin waktu, misalnya kita di tempat kerja ataupun
misalnya yang belum bekerja kan banyak waktu kita luang, dalam waktu 24 jam pasti banyak waktu yang luangin, manfaatin saja. Apalagi dari bahan belajar yang tadi saya sebutkan kan ada aplikasi yang bisa dari handphone, misalnya di dalam perjalanan bisa kita gunakan waktu untuk belajar dari handphone tersebut. Itu sangat membantu teman-teman, karena yang gak kalah pentingnya nih teman-teman itu belajarnya juga jangan asal belajar random seperti itu ya. Belajarlah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB yang telah diumumkan atau yang telah diberikan, supaya terarah atau fokus gitu belajarnya teman-teman. Jadi gak sia-sia apa yang sudah kita belajarkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu kita berdoa, kita minta restu dari keluarga kita, terlebih orang tua kita gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan informasinya boleh bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman boleh dilancarkan segala usahanya dalam mengikuti tes CPNS di 2021. Nah, itu tadi berbagai tips yang telah saya berikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel saya dengan klik tombol subscribe-nya, like, dan share-nya, agar saya lebih semangat untuk berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, bye-bye.